Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Track to Heaven.
dipancarkan dari tubuh Yungleng segera dirasakan oleh para murid Mystic Cloud Sect di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani menciptakan suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yungleng yang siap meledak marah. Tindakan Xiaoyan ini benar-benar kejam, ucap Hai Bodong. Hai Bodong yang berada di tepi penutup energi juga terkejut oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia membalikkan kepalanya. Ketika dia melihat Yungleng yang tampak mengerikan yang dipukuli sampai kepalanya terpotong dan darah yang mengalir kemana-mana, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepat dan hancurkan penghalang. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap ke arah Hai Bodong dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit, ucap Hai Bodong. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal ketika dia menoleh dan mulai melepaskan kehancuran hebat pada penutup energi. Namun tutup energi yang diciptakan dalam persatuan oleh hampir 100 diakon Mystic Cloud Sect cukup kuat. Meskipun riak energi berulang kali dipancarkan, pada akhirnya tidak pecah. Hai Bodong, karena Anda tidak memberi kami wajah Mystic Cloud Sect, saya yang lama ini tidak perlu memberi Anda yang pernah menjadi Kaisar Es wajah apapun, ucap Yungleng. Wajah galak Yungleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan teriakan Yungleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada tutup energi. Sekarang hal-hal sudah mencapai tahap ini. Hal lain harus dibicarakan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mystic Cloud Sect memiliki keberanian untuk benar-benar melakukan apapun pada klan primer. Lagi pula Dou Huang yang gila dan pendendam sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat, namun Yungleng yang awalnya marah tiba-tiba menjadi diam. Dia menunduk dan dengan nada dingin, dia dengan keras memerintahkan semua hampir 1000 murid Mystic Cloud Sect yang hadir. Semua murid Mystic Cloud Sect, dengarkan. Bentuk formasi awan penutup matahari, teriak Yungleng. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi hebat Mystic Cloud Sect. Sepertinya Xiaoyan yang benar-benar membuatnya menjadi gila, ucap Guhe. Guhe kaget setelah mendengar teriakan Yungleng. Alisnya sedikit terjalin saat dia menggelengkan kepala dan berbicara dengan lembut. Ketika mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh lapangan, terhitung murid Mystic Cloud Sect terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menanggapi dengan teriakan bersatu. Akhirnya mereka menutupi mata mereka dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid-murid Mystic Cloud Sect sesaat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara, akhirnya hampir menutupi seluruh langit. Sekilas tampaknya seseorang berada di lautan awan, sementara Yungleng tampaknya berada di tengah-tengah itu semua. Semua penatua dukung aku, teriak Yungleng. Yungleng sekali lagi berteriak dingin saat dia mengamati energi kabut di sekitarnya. Noda darah di wajahnya sudah terbentuk menjadi keropeng berdarah, tampak sangat mengerikan. Mengikuti teriakan Yungleng, 10 orang tua berjubah putih di atas platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat maju dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka menembak ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang menyebar di langit juga mulai berfluktuasi tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Beberapa saat kemudian, itu benar-benar memadat menjadi bola energi spiral berwarna putih dengan ukuran sekitar 10 kaki lebarnya di depan Yungleng. Yungleng perlahan mengangkat tangan batu dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Kejahatan melintas di mata Yungleng. Dengan gelombang lengan bajunya, bola spiral yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Mystic Cloud Sect menembak ke langit di mana Xiaoyan berada dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di setiap ruang yang dilewatinya, ruang hampa panjang muncul. Bahkan udara ditekan oleh energi yang sangat besar sampai berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan, hati-hati, teriak Hai Bodong. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu,
Dia buru-buru berteriak ketika dia melihat bola energi itu menembak ke arah Xiaoyan. Energi yang terkandung di dalam bola energi itu kemungkinan tidak mungkin bagi Xiaoyan yang sebagai Dadoshi untuk bertahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Hahaha. Yungleng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral melintas dan tiba-tiba di depan Xiaoyan yang wajahnya berubah secara drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan karena menabrak maju dengan keras. Ekspresi Xiaoyan jelek ketika dia menyaksikan bola energi besar yang melesat ke arahnya. Beberapa kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiaoyan. Energi semacam ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Douwang biasa. Namun kecepatan serangnya juga sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada bola energi yang bergerak semakin dekat. Xiaoyan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya, sebuah bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh besar yang tak tertandingi dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang besar dan tubuhnya melayang ke atas dengan aman melindungi Xiaoyan di dalamnya. Beng! Suara memekakkan telinga seperti suara halilintar bergema di seluruh langit. Desis melengking ular juga terdengar bersamaan. Dan film pun berakhir.